Teriakan, bohong, menggema dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB setelah pimpinan DPR menyampaikan target pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Di hadapan massa, DPR menyatakan pembahasan RUU perampasan aset akan dikebut dan ditargetkan selesai pada Desember. Namun, pernyataan itu justru disambut dengan teriakan ketidakpercayaan dari massa. Bagi AMPB, persoalannya bukan lagi sekadar adanya target. Mereka ingin memastikan target tersebut benar-benar diwujudkan menjadi undang-undang. Sebab, janji mengenai pengesahan RUU perampasan aset bukan kali pertama terdengar. Karena itu, ketika DPR kembali menyebut tanggal 15 Desember sebagai batas penyelesaian, massa justru merespons dengan mempertanyakan keseriusan lembaga legislatif tersebut. Sebelumnya, pimpinan DPR menerima perwakilan AMPB dalam audiensi di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas sejumlah tuntutan massa, salah satunya mengenai RUU perampasan aset. Pimpinan DPR menyampaikan komitmen untuk mendorong pembahasan regulasi tersebut hingga selesai. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjadi salah satu pimpinan yang menerima massa. Dalam pertemuan tersebut, muncul komitmen agar RUU perampasan aset dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Target itu kemudian disampaikan kepada massa yang berada di sekitar gedung DPR. Namun, alih-alih langsung menerima kabar tersebut, massa AMPB justru meneriakkan kata, bohong. Respons tersebut memperlihatkan adanya persoalan kepercayaan antara massa dan DPR. Bagi AMPB, target tanggal saja tidak cukup. Mereka ingin melihat tahapan pembahasan yang konkret hingga regulasi tersebut benar-benar disahkan. Ada bukti. Sikap keras massa tidak terlepas dari tuntutan mereka agar DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Regulasi tersebut dianggap penting dalam pemberantasan korupsi karena memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengejar aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Selama ini, pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai menghukum pelaku. Ada persoalan lain yang juga penting, yakni memastikan aset hasil tindak pidana dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Karena itu, AMPB mendorong agar RUU tersebut tidak terus berada dalam tahap pembahasan. Mereka ingin ada kepastian bahwa regulasi tersebut benar-benar menjadi undang-undang. Disinilah muncul perbedaan antara DPR dan massa. DPR berbicara mengenai target legislasi, sementara massa menuntut hasil akhir. Bagi mereka, tanggal 15 Desember baru memiliki arti apabila pada tanggal tersebut proses legislasi benar-benar telah sampai pada pengesahan. Di sisi lain, target 15 Desember yang disampaikan DPR tidak berarti RUU perampasan aset sudah otomatis akan menjadi undang-undang. Masih terdapat sejumlah tahapan legislasi yang harus dilewati. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari penyerapan aspirasi masyarakat, harmonisasi, pembahasan bersama pemerintah, penyusunan dan pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM, hingga pengambilan keputusan tingkat pertama dan pembahasan tingkat kedua dalam rapat paripurna. Komisi 3 juga menyebut proses penyerapan aspirasi masyarakat telah dilakukan melalui puluhan rapat dengar pendapat umum atau RDPU serta kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Artinya, masih ada pekerjaan besar sebelum target pengesahan tersebut dapat direalisasikan. Dan justru proses inilah yang menjadi perhatian massa. Mereka tidak ingin target politik berhenti sebagai pernyataan. Teriakan tersebut bisa jadi dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap janji politik. Bagi massa, pengalaman panjang pembahasan berbagai rancangan undang-undang membuat mereka tidak ingin menerima begitu saja target yang disampaikan tanpa kepastian. Apalagi RUU perampasan aset telah lama menjadi tuntutan masyarakat sipil dan kelompok anti korupsi. Karena itu, ketika DPR menyebut 15 Desember, massa langsung merespons dengan mempertanyakan apakah janji tersebut benar-benar akan dipenuhi. Teriakan, bohong, menjadi simbol bahwa publik tidak lagi cukup diyakinkan dengan janji. Yang ditunggu adalah bukti. Bukti itu berupa jadwal pembahasan yang jelas, keterlibatan pemerintah, penyelesaian substansi, pengambilan keputusan, hingga pengesahan di rapat paripurna. Situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi DPR. Jika target 15 Desember berhasil direalisasikan, DPR dapat menunjukkan bahwa tekanan publik telah diterjemahkan menjadi agenda legislasi yang konkret.
Sebaliknya, apabila target tersebut kembali meleset, bukan hanya RUU perampasan aset yang menjadi persoalan. Kepercayaan publik terhadap DPR juga akan kembali dipertanyakan. Terlebih, sebelumnya pimpinan DPR telah menyampaikan komitmen serius mengenai target tersebut. Karena itu, tanggal 15 Desember kini bukan sekadar tanggal dalam kalender legislasi. Tanggal tersebut telah menjadi ukuran bagi publik untuk menilai kesungguhan DPR. AMPB sendiri telah menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berhenti pada satu kali aksi. Sebelumnya, massa juga menyampaikan ancaman akan kembali mendatangi DPR jika RUU perampasan aset tidak disahkan sesuai tuntutan. Dengan demikian, respons berupa teriakan, bohong, bukan sekadar reaksi spontan terhadap pernyataan DPR. Teriakan tersebut menjadi pesan politik dari massa bahwa mereka akan terus mengawasi proses pembahasan. Mereka ingin DPR membuktikan bahwa target 15 Desember bukan sekadar upaya meredam aksi. Sebab, ketika massa sudah tidak percaya pada janji, satu-satunya cara mengembalikan kepercayaan adalah menunjukkan hasil. Kini DPR memiliki waktu hingga Desember untuk membuktikan komitmennya. Dan bagi massa AMPB, hitungan waktunya sudah dimulai.